Hey everyone, Nicholas here and welcome back to my channel. Alright, jadi gue udah lama gak buat video pakai bahasa Indo. Udah lama banget. Kayak akhir-akhir ini gue kebanyakan pakai bahasa Inggris kan, because gue mau latihan lah kayak buat supaya bahasa Inggris gue bisa jadi lebih bagus lagi gitu. So kayak pronunciationnya, basically pelafalannya sama word choice-nya gitu, gue pengennya bisa jadi lebih baik kayak lagi gitu. So that's why gue mainly akhir-akhir ini video gue tuh kebanyakan bahasa Inggris. Dan ya ini gue lagi balik di sekolah, pengen cerita-cerita aja. Udah lama juga gak buat video bahasa Indo, so I thought maybe I can make one pakai bahasa Indo, which is this video. Dan ini juga udah semester terakhir, jadi kayak ya flashback aja lah gitu. Gimana sih rasanya kuliah 4 tahun di NUS. Untuk reviewnya tuh kayak per tahun itu, untuk specifically untuk NUS Computing, gue ada buat satu videonya, tapi itu dalam bahasa Inggris, which likely ketika video ini up, gue udah upload juga, itu udah publish seharusnya. And I'm wearing the same shirt karena gue syutingnya itu dalam sehari. Ini gue kebetulan lagi di sekolah sih, dan awalnya sih gue pengen buat videonya itu di lab. You know, ketika gue buat vlog, gue pernah tunjukin lab di mana tempat gue ngajar dulu ketika offline. Gue pengennya di sana. Nah, tapi masalahnya hari ini kayaknya ada acara atau apa dan lumayan rame. I cannot use that room. Gue gak bisa masuk. Udah ada orang yang pakai, banyak orang yang pakai. So that's why gue terpaksa pindah. Ini sekarang gue ada di AS8, which is salah satu gedung di sebelah Central Library. So yeah, I mean, sure I am. I mean, obviously the lighting is not so good. Agak gelap di sini, but ya sudahlah. Since I'm here already, daripada datang sia-sia gak bisa shooting kan. So yeah, basically like I mentioned just now, kayak yang gue bilang tadi, basically gue cuma pengen cerita-cerita doang sih. Ngalorin ini lebih ke ngalorin itu lah mungkin lah, kayak flashback ketika udah tahun terakhir gitu. Dan mungkin ketika gue cerita-cerita ini, lifestyle yang bakal gue cerita ini agak berbeda ya. Like I don't think my lifestyle is a representative. Gue rasa lifestyle gue di sini gak merepresentasikan kehidupan mahasiswa secara umumnya lah di Singapura ini. Soalnya kayaknya gue no life banget selama 4 tahun ini. So you'll see why. But yeah, take it with a pinch of salt. Maksudnya kayak kemungkinan pengalaman gue nih gak merepresentasikan kehidupan mahasiswa pada umumnya. Okay, so year 1, kita mulai dari year 1. Mungkin formatnya mirip-mirip lah ya, sedikit mirip dengan ketika gue review NUS Computing tadi di video lain. So mulai dari year 1, actually ketika year 1 gue rasa ya excited sih. Masih ingat pas awal-awal datang tuh excited banget, karena awalnya kan gak menyangka. I think gue pernah cerita, gue gak menyangka bakal lulus terima di NUS ini, dan very excited, senang banget bisa datang ke sini. Jadi pas awal datang itu ya senang aja gitu, kayak semuanya baru, sekolahnya keren, gedungnya bagus, Singapura juga bersih, negaranya bagus, keren semuanya. Ya, it's very excited. Kayak lu beneran baru datang ke suatu tempat yang baru, dan gue juga pertama kali kuliah di luar kan, dan tinggal jauh dari orang tua gitu. So it's my first experience for me as well lah. Jadi that's why gue rasa exciting banget. Masih seru semuanya. Cuman satu hal tuh ya, semuanya mahal. Nah itu udah kerasa banget dari awal, apalagi dibanding di Indo. Jadi ini juga yang sebenarnya buat gue jadi gak berani beli apa-apa, karena mahal banget kan di sini ketika dibanding di Indo. Dan malahan bahkan jujur aja gue mau beli barang kadang juga jadi segan. Gue bahkan gak jajan, bahkan untuk beli jajan aja gue gak jajan gitu. Maksud gue ya makan seperlunya lah. Maksud makan juga seperlunya seadanya gitu ya. Beli yang di kantin sekolah gitu kayak cai fan gitu, yang economical rice gitulah, kayak mahal-mahal juga. So tapi kalau untuk jajan, bahkan awal-awal tuh gue gak berani jajan sama sekali, kecuali ketika ada event aja, kayak ada acara kegiatan gitu sama teman atau sosialisasi gitu. Dan itu pun ketika kegiatan gitu gue juga malahan mencoba untuk beli yang paling murah. Gue masih ingat banget pertama kali gue ikut acara sekolah gitu, kayak ada orientasi gitu. Jadi setelah orientasi itu, dari grup orientasi kita gitu, kita bareng ngajak, oh ayolah kita makan gitu, makan supper gitu kan, di salah satu mau dibilang restoran ya, kayak restoran gitu lah, tapi bukannya memang kayak tempat supper gitu, tempat mungkin kayak kalau kayak warkop gitu ya. Mungkin kalau di Indo kita kayak warkop gitu, bukan warkop lah, apa sih itu yang namanya, bukan warteg juga,
kayak yang jualan-jualan Indomie gitu, tempat-tempat gitu. Tapi kalau di sini ya obviously bukan jual Indomie lah, kita ke tempat jualan prata gitu. So equivalentnya kalau di Indo kita tuh makan Indomie lah yang kayak tepi jalan gitu, atau ada tokonya juga misalnya nasi goreng gitu. Kalau di Medan tuh kayak nasi goreng pemuda gitu, atau nasi goreng Pekantan gitu. So ya, jadi kita tuh makan prata gitu. Dan ketika makan tuh bahkan gue masih itu NUS Computing All Day, itu pertama kali gue ikut acara gitu. Dan ketika makan tuh gue bahkan cari yang paling murah gitu dari prata-pratanya gitu. Ya itu awal mulanya lah. Bahkan kayak saking gak beraninya tuh, bukan saking gak berani, saking kayak ngerasa mahal, kayak gak tega gitu. Kalau bahasa Oke itu kayak engkam gitu kan, engkam. Dan ya gue masih ingat lah gitu, kita cari yang paling murah gitu untuk makan aja. Karena gak mungkin kan gue udah ngikut keluar, gak mungkin sama sekali gak pesan apapun gitu. Jadi ya berusaha seperti itu. Nah tapi I mean for the context, gue juga bukan dari keluarga yang miskin banget, berkecukupan lah maksudnya. Bukan kaya banget, bukan miskin juga, berkecukupan. But I never really like lifestyle gue gak pernah yang kayak extravagant gitu. Ya sederhana aja maksudnya, apapun ya berkecukupan gitu, mau makan bisa gitu. Jadi udah, gue rasa juga udah jadi sebuah kebiasaan dari kecil bahwasanya kayak belanja gitu gak sembarangan belanja gitu. Ya kalau positifnya sih kita bilangnya ya hemat, kita tuh hemat. Tapi ya kalau mau bilang agak negatifnya ya pelit lah. So terserah, gue at this one gue udah terserah banget. Orang mau bilang gue pelit ya sudah, orang mau bilang gue hemat ya boleh juga, bagus ya, terserah lah. Mungkin gue memang pelit, mungkin gue memang hemat, mungkin kedua-duanya, so be it gitu. But that's the context ya. Jadi awal mula seperti itu. And to some extent, actually yang agak extreme, to some extent bahkan gue juga sampai kayak menghindari gitu untuk pergaulan. Jadinya gue jadi lebih jarang keluar-keluar sama teman gitu. Gue berusaha untuk kurangi lah keluar-keluar bareng teman. Karena kalau kita keluar-keluar bareng teman, jalan-jalan gitu kan pasti pengeluarannya juga makin bertambah. Bayangin di sini kita makan aja, kalau misalnya di restoran gitu, kalau di mall, cafe gitu, minimal itu puluhan dolar, misalnya 15-17 gitu. Itu biasanya minimal kalau di restoran kayak cafe gitulah, yang di plaza-plaza gitu, di mall-mall gitu. Kalau bisa di restoran-restoran seperti biasa tuh minimal tuh 6-7 dolar untuk makan doang, itu gak termasuk minum gitulah. So that's why to some extent memang ini agak sedikit ekstrim sih looking back. Gue bahkan sampai kayak berusaha untuk hindari keluar-keluar dengan teman gitu. So ya jadi lebih ansos lah, bisa dibilang jadi lebih ansos lah. So ini agak ekstrim sih memang, but it was how I think back then. Jadi gue berusaha sebisa mungkin, sebanyak mungkin ya stay di kamar doang kayak, atau mungkin nongkrongnya itu di sekolah doang gitu, gak ngikut keluar, gak ngikut kemana-mana gitu. So yeah, that was how it begin. Dan ini juga sebenarnya salah satu alasan sih, kayak karena gue rasa banyak barang yang mahal dan ngerasa sayang gitu. Ini juga salah satu alasan kenapa gue mulai cari kerja paruh waktu. Nah kan kayaknya gue pernah cerita bahwasannya gue ngajar kan dulu lah, sekarang gue udah enggak. Dulu gue ngajar di salah satu les-lesan gitu, which is itu lah dari year 1 semester sih itu. Jadi pas gue kuliah 1 bulan atau 2 bulan gitu, kayaknya pas udah kuliah belum sampai 1 bulan gue udah mulai nyari, dan dapatnya tuh sekitar 1 atau 2 bulan setelah kuliah gitu. Ya gue mulai kerja gitu di les-lesan itu. Jadi setiap Sabtu Minggu gue ngajar, which is dari jam 9 sampai jam 6, jam 9 pagi sampai jam 9 pagi sampai jam 6 malam gue ngajar. So itu juga udah salah satu alasan lah. Kayak gue juga, I mean ketika Sabtu Minggu lu udah kerja hampir full time gitu, lu mau jalan-jalan juga udah susah kan. Palingan gue cuma bisa jalan-jalan ya pas malamnya doang, which is Sabtu malamnya doang gitu biasanya. Jadi dengan begitu juga keluar-keluarnya itu udah bisa dikurangi, digantikan dengan gue bekerja gitu. So itu salah satu motivasinya awal gue kerja juga. Dan ketika Sabtu Minggu kerja, Senin sampai Jumat kan belajar gitu, ada tugas sekolah. So itu juga salah satu cara gue untuk kurangi keluar-keluar gitu. So keluar-keluar atau jalan-jalan gitu. So yeah, you can say it's sort of like no life. Mungkin kayak kalau gue ada keluar mungkin ketika, kecuali ada hari libur gitu, misal libur Imlek atau ada public holiday gitu di hari biasa. Karena actually kalau ada hari libur yang kena di Sabtu atau Minggu, dan misalnya itu mendekati ujian anak sekolah, bahkan gue juga masih ngajar di les itu. Bahkan I would even wanted to go to work even more, karena kalau misalnya kita kerja di hari libur itu, rate per jam kita tuh dikali 2, so even better. So that's why gue
gue bakal selalu kerja lah kalau bisa bakal hari liburnya di Sabtu Minggu gitu, kecuali hari liburnya itu di hari biasa ketika sekolah gitu ya, mungkin ketika itu aja gue kadang gak selalu juga sih, kadang bisa keluar sama temen gitu. So it was how I started working part time lah ketika weekend gitu. Dan ya jadinya itu juga gak banyak waktu untuk jalan-jalan, bisa dibilang gue berusaha menghindari salah satunya dengan itu, terlepas dari ya bisa dapat sedikit pendapatan gitu, sehingga minimal ketika gue mau keluar sama teman atau apa, gue bisa pakai uang yang gue dapat dari kerja paruh waktu ini. Nah, jadi sembari itu juga sambil menabung lah dikit-dikit gitu, belum banyak. Dan ya puji Tuhan sampai akhirnya dapat nih untuk asisten dosen, which is a bit better. I would say the pay is better, the work life is also better gitu. Ketika gue year 2 semester 1, dan singkat cerita ya sebenarnya gue tak sedikit nyesel, kayak gue pertahanin terus ngajar di lesasan tuh sampai tahun lalu, which is my year 3 gitu. My year 3 gue agak sedikit nyesel sih kenapa gue pertahanin lama banget. Seharusnya gue memberanikan diri untuk ngambil aja lebih banyak pekerjaan jadi asisten dosen, which is what I did lah setelah itu. Ceritanya agak panjang kenapa gue nyesel, tapi intinya itu kayak gue rasa gak worth it banget waktu gue udah kerja lumayan berat, karena kan tuh harus secara fisik ke lesasannya setiap minggu, Sabtu Minggu gitu, jam 9 sampai jam 6. Habis itu pay-nya itu juga gak gitu bagus, lalu ownernya itu juga parah banget. Sering kita harus kayak bertengkar gitu, debat gitu ketika gajian gitu, karena dia gak mau bayar inilah, gak mau bayar itu. Jadi gue rasa it's not a good working environment. So gue agak sedikit nyesel kenapa gue gak memberanikan diri untuk perbanyak ngambil kerjaan asdos gitu, asisten dosen. So until last year, so puji Tuhan last year mulai year 4 gue ngambil lebih banyak kerjaan di sekolah. Jadi gue ngambil beberapa modul lah, jadi gue jadi TA atau asisten dosen untuk beberapa modul. Dulunya itu kan biasa gue cuman 1 atau 2 modul gitu, atau 1 atau 2 kerjaan. Jadinya bisa dibilang kayak mulai dari year 4 tuh gue ngambil 3 atau 4 kelas gitu lah ekuivalennya. Jadi untuk asisten dosen itu kerjaannya untuk beberapa modul. So it is how I started dropping in lah. Dan sekarang juga gue akhirnya ngajar online sendiri, kayak cari murid sendiri lewat Carousel gitu. Kayak Carousel tuh mirip kayak Bukalapak, Tokopedia gitu lah. Jadi kita bisa jual, tapi kalau bedanya ini kita bisa jual jasa kalau di Carousel, which is ya gue cari murid gitu yang mau pengen belajar coding gitu. So ya jadinya gue ganti kerjaan paruh waktu gue jadi ngajar gitulah, ngajar sendiri sama ngajar di sekolah, which I believe I should have done long time ago. So